Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhibu li ashkala hatta yufhama innaka la ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nuri al-muhibi bin nisyani bi nurihi kulli lamhatin wa nafasin jadama wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, masih berhubungan dengan Qiyamul Lail. Di pertemuan yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri sholat malam membaca 10 ayat maka tidak termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Nah, 100 ikut termasuk orang yang qanitin. Nah, 1000 itu kutiba minal muqamtirin. Ulama man tabarakal mulk ila akhir Quran alfu ayatin. Ini membaca tabarak itu ada 1000 ayat. Tabarak dari mulai tabarak itu berarti juz berapa? Juz 3, juz 9. Dari juz 29 sampai 30 itu ada 100 ayat, 1000 ayat. Sampai kita sampai sholat bunyi mau 2 juz itu tadi. 2 juz tabarok itu. Tabarok kawat. Oleh juz 29 ya. Tabarok kawat ada juz 29 lagi. Berapa juz? Itu ada 1000 ayat. Maka andai kata dibaca maka digolongkan terawih. Yasin. Wa fil hadis as-sahih inna fil laili sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Sesungguhnya di malam hari la sa'atan ada satu masa, satu waktu. Sa'ah itu bukan biasanya kalau arti satu kan jam, bukan berarti 1 jam 60 menit lah. Tapi sa'ah di sini ada satu masa, satu keadaan. La yuwafiqul abdul muslim yas'alullah khairan min dunya ila. Tidaklah seorang hamba yang muslim yas'alu meminta kepada Allah khairan kebagusan baik min amri dunia wal akhirah, urusan dunia maupun akhirat, illa a'ta, kecuali Allah akan memberi. Cuman di sini bahasanya la sa'atan. Sa'atan itu dalam istilah nahwu sharaf itu isim nakir. Isim nakir itu isim yang enggak jelas. Maka di sini enggak disebutkan jam 7 jam 12, jam 1, enggak tahu jam berapa pokoknya. Bahkan itu mubham. Bisa jadi waktunya itu iso berjenenge iso ngulang-alik sebagaimana waktu daripada Lailatul Qadar. Enggak masalah ya. Mas. Dan itu kalau orang itu istiqomah bangun malam, di dalam keistiqomahnya ini saya entah malam yang keberapa, entah kapan itu akan mendapatkan malam-malam mendapatkan masa-masa itu. Jadi syarat untuk mendapatkan masa yang dimana ketika berdoa itu diijabah, ya syaratnya istiqomah. Nyalang kadung pas wae sholat itu waktunya, pas wae waktu nah itu jadi orang kena
betul. Tapi secara global itu waktu yang afdol itu kan sulusul-lail. Selain sepertiga malam. Yang bagus. Tapi cuma di dalam sepertiga malam itu tadi di malam itu ada satu saat, ada satu masa yang dimana siapapun yang meminta apapun kebaikan dari Allah baik di dunia pun akhirat Allah akan. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu setiap hari. Masanya waktunya kapan jam berapanya jadi rahasia Allah Subhanahu. Kenapa Allah rahasiakan? Itu mau supaya orang mujahadah bersungguh-sungguh. Ini jelas ke jam 1 pasti, wah jam 1 datang ini. Banyak cerita. Bisa dipas ke jam 1 5 misalnya, semua di jam 1. Manusia kan sukanya kayak gitu. Manusia sekarang kan mintanya itu nggak ikut praktis gitu. Pasti. Makanya ketika kayak Rojab ini kan tanya, ya kawan puasa Rojab ya sekarang pun awal 3 hari boleh, 3 hari tengah-tengah boleh, yang penting puasa. Orang puasa pun dosa, yang penting kan. Karena pengen tahu yang gimana biar fadilahnya besar, gimana. Nah, sekarang seperti itu. Ya mungkin semuanya kita lakukan aja lah, lakukan aja. Awalnya puasa mau jalan situ, nek yang kampung. Jadi lah, lanjutlah. Entam lah. Kalau lam yarid fi fadlil lail wa fadli qiyami siwa hadzal hadis laka. Kalau lam yarid fi fadlil lail wa fadli qiyami siwa hadzal hadis laka. Jadi andai kata tidak ada lagi hadis yang menerangkan tentang fadilah qiyamul lail, maka hadis ini sangat sudah cukup sekali untuk menjadi dalil, menjadi dasar agar kita peduli dan mujahadah untuk bisa bangun. Maksudnya satu hadis ini itu sudah bisa mewakili keterangan hadis-hadis yang lain. Andai kata nggak ada hadis lain lagi tentang masalah qiyamul lail, dengan hadis ini sudah sangat cukup. Dalam yaitu fi fadlil lail wa fadli qiyamihi siwa hadzal laka, maka cukup dengan hadis ini. Artinya padahal di dalam hadis-hadis itu banyak sekali hadis yang menerangkan tentang hal ini. Dan di bawahnya Rasulullah bersabda di hadis yang lain Rasulullah bersabda, Yang zil Rabbuna ila samid dunya hina. Ini hadis ini yang suka, yang dijadikan dalil oleh orang Wahabi bahwasanya Allah fis-sam. Ini ya dalilnya. Yang zil Rabbuna, Allah Tuhan kita turun ila samid dunya. Turun kan dari atas ke bawah, ada. Logikanya betul kan? Namanya turun dari atas. Apakah turunnya itu Allah turun ke tempat pindah dari atas ke bawah? Nah, kalau kita meyakini Allah turun dari atas ke bawah, berarti ada sifat intikal. Intikal itu pindah. Ada Allah mempunyai sifat intikolat, berarti itu kan pindah dari atas ke bawah. Nah, kalau kita meyakini Allah itu berpindah, maka ada satu sifat keserupaan dengan makhluk. Ada Allah mempunyai sifat wajib, mukhalafatul hawadisi. Kufur kita kalau paham seperti itu. Makanya kalau kita meyakini Allah itu punya jihad di atas, punya apa jenis, ada arah Allah itu di atas. Sama kalau kita sifatnya dengan makhluk. Makhluk itu ya selain Allah itu kan ada yang di atas, ada yang di bawah, ada arah. Nah, sedangkan Allah itu tidak ditunjukkan dengan arah, tidak ditunjukkan dengan itu ikut dasar harus nawal jamaah. Walaupun banyak hadis yang menunjukkan makna tersebut bahwa saya itu di atas. Selain hadis ini juga kan ada yang sering disampaikan oleh mereka anak kecil ketika ditanya aina rabbuna, sama kan menuju ke atas. Oh ini anak ini dimerdekakan anak orang yang soleh. Padahal makna yang sesungguhnya, ya makna yang tersirat di situ. Jadi si anak menunjukkan ke atas sebagai ikhtiram. Karena yang zat yang mulia pantasnya ada di
di atas. Tapi bukan menunjukkan makna dohir. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu, ketika ilmu itu tidak didasari dengan ilmu yang benar, memahami Al-Quran hadis gitu. Ketika kita memahami Al-Quran, kayak kalau kita di pondok itu, sebelum anak itu masuk ke tafsir, itu ngajari apa sih? Ngajari fikih tauhid dulu, kuatkan dulu tauhid dari mulai tafsirul awal itu kecil sampai tauhidnya kuat, barulah membahas tentang hadis, barulah membahas tentang apa namanya itu Al-Quran, barulah membahas tentang tafsir, tentang hadis, tentang Quran terjemahannya selesai. Nah ini, maka ketika tidak ada dasar yang kuat di dalam agama ini, memahami kalau logikanya seperti ini kan jelas kan, Allah turun, Rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Ulangi di sini bulan langit ya. Nah, yang maksudnya di situ maksudnya bagaimana ketika apa namanya itu Allah itu turun. Maka Allah turun benar-benar zatnya Allah turun ke bawah. Bagaimana? Yang jelas di saat malam-malam seperti itu, kalau bahasanya kepedulian Allah terhadap orang yang bangun malam itu jauh lebih apa namanya itu rahmatnya Allah lebih besar. Sebagaimana sholat malam itu lebih afdol daripada sholat di siang hari. Jadi artinya ada lebih fadilah di saat malam dari saat siang. Hatta yabqa sulusul al-akhir. Jadi sampai sepertiga malam. Jadi di saat sepertiga malam itu Allah siapkan rahmat, Allah siapkan ampunan, Allah siapkan ijabah doa. Allah siapkan. Fayaqulu hal min, kemudian Allah berfirman, hal min daim astajiba lahu. Apakah ada orang yang meminta? Siapa saja yang meminta kan? Astajib lahu, maka saya akan mengijabahnya. Hal min sa'ilin u'tiyahu. Siapa saja yang meminta, maka yang daim tadi berdoa ya. Dan barang siapa yang meminta, fa'u'tiyahu, maka akan saya beri. Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang meminta ampun, maka al-ghafirah. Ini dua hadis tentang fadilah daripada sholat qada. Setelah mendengar seperti ini, suatu saat ada masih ada yang tidak salah. Karena ketika kita mendapatkan ilmu, ada satu tuntutan yang ngamal. Oke. Di cermin nggak ngerti. Jadi susun nggak sholat, bisa ikis ngerti, maka setidak-tidaknya minimal sekali, minimal seminggu sekali. Nah, harus ada. Masalah apa? Waman bi ilmi lam ya'malan wa adabu min qabli ibadin wasan. Orang yang ngerti ilmu nih gak gelem ngamal ke, sama kok disiksa. Saurunge penyebab malah batin. Berat. Iya. Jadi semakin tahu ya angel, nggak ngerti ya angel. Ini ojo adik tok sing tangi. Adik sareng yang tangi. Wah, aku tangi kabeh. Cuman terus Mama era lagi tanya juga. tangi kabeh iki. Cuman perkara salate Tangi sing adike susah, harus disolat. anu konsentrasi iki tahu nih. Fata Ammar rahimakallah. Fata Ammar rahimakallah hadal hadis alladhi qablahu. Maka angan-anganlah. Pikir deh. Jangan-jangan hadal hadis ini waladu qablah. Dua hadis ini tadi. Dua hadis yang inna fil laili la sa'ah dengan yang zilu rabbuna ila samai. Wa aktsar anadru fima, dan perbanyaklah untuk
memikirkan tentang hadis ini. Hadis, intinya yang pertama hadis itu bahwasanya di satu malam itu ada saat, ada masa yang dimana ketika kita berdoa pasti akan dijawab. Tapi nuntut ketika kita sholat malam tiap hari tahajud kamu gak diijabah, ekonomi kamu gak nuntut. Karena ada keterangan yang lain bahwasanya Allah ada kalanya Allah itu tidak mau mengijabah doa seorang hamba. Kenapa? Karena Allah a'lamu bi ibadi, dan Allah lebih mengetahui hamba. Allah kalau mengijabah doa si fulan itu sangat berpotensi si fulan tadi akan berhenti berdoa. Karena doanya sudah dijabah. Sehingga Allah itu pengen dia selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagaimana kita di dalam itikad kita? Pokoknya kita tuh berdoa, beribadah, jangan menuntut doa kita diijabah. Ya, kadang-kadang manusia kan kayak gitu kan. Namanya juga kerja pengen hasil. Nah, dalam seperti itu kita tidak seperti itu. Udah kita berdoa, kita beribadah, jangan menuntut hasil. Apalagi yang kita tuntut biasanya itu adalah doa-doa yang berhubungan dengan dunia. Okay. Orang ketika hubungan doa dengan dunia tidak dijawab biasanya putus asa. Padahal kalau kita itu doanya adalah minta ampun, doanya itu minta rahmat, bukan minta duit, itu ya pasti sangat dijawab dan itu nanti di akhirat akan dipertemukan. Makanya Saya berdoa minta anak itu. Saya berdoa minta anak itu. Dia tidak berhenti, lanjut terus. Enggak ada maksudnya. Walaupun udah jadi, lanjut lagi. Jadi orang jadi hayu baik. Tadi ada kosennya deh. Jadi orang jadi hayu. Istiqomah. karena besok di akhirat di yaumul kiamah ada orang yang kaget dengan pahala. Jadi Tanpa disadari. iya, tanpa disadari ternyata pahalanya banyak sekali. Ternyata itu adalah pahala dari doa dia yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tidak mungkin namanya menyia-nyiakan Allah berbohong, mustahil. Corona riwayat tidak pernah berbohong, apalagi Allah. Ini astajib aku, doalah kepada aku pada Allah. Jadi yang tidak diijabah doa atau sebagainya, mungkin doa tadi akan diijabah kelak di akhirat. Allah berikan sebagai bentuk pahala. Kita tidak boleh punya keyakinan, berarti doaku nggak dijawab, maka kita sepatutnya itu kita berdoa sebagaimana perintah Allah untuk berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala benci kepada orang yang berdoa. Hatta sampai urusan anak kecil saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai urusan garam saja itu kita minta kepada Allah. Walaupun garamnya sudah jelas-jelas itu kepada kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kalanya sesuatu yang jelas kayaknya udah hak kita, atau dia akan lepas dari kita. Lagi mangan tapi disenggol aja. Lu itu telek. Jadi ini maka kita perbanyak doa itu adalah perbanyak doa istighfar, minta rahmat. Jika kita tidak menuntut